Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I'm gonna talk about the pesticide spray to overcome our pests and also our hama-hama gitu yang ada di anggrek. And I already do the live video here on Instagram. Sekarang udah di live video di Instagram. For you guys that already have my book here, please page open Etsy. Yang udah punya buku saya silakan buka halaman 80 ya. And I'm gonna talk about pest and disease. Jadi hama-hama dan penyakit itu merupakan salah satu penyebab utama kegagalan dalam pemeliharaan anggrek. Karena banyak sekali, many of you send me a DM and also WhatsApp message. Jadi banyak teman-teman yang mengirimkan pesan kepada saya. Mereka bertanya mengenai misalnya penyakit ini gara-gara apa? Misalnya daunnya rontok ataupun daunnya suka seperti berlendir gitu kena bakteri, ataupun juga cara mencegah hama belalang gimana gitu. How to overcome about the grasshopper usually will eat some of your buds and also your leaves. Sometimes also the plant. Jadi kadang belalang juga suka makanin daunnya maupun calon bunga maupun juga batang-batangnya. And also how to overcome the ant, karena kadang semut itu juga menjadi hama. Jadi itu teman-teman juga banyak yang bertanya bagaimana cara menyembuhkan ataupun mengatasi masalah semut tersebut ya. And I already wrote to you about some of my conclusion. Jadi saya udah menyiapkan ini bahas-bahasan untuk pagi ini. Jadi pestisida itu terdiri dari beberapa macam ya, terutama yang sering dikenal sama teman-teman. So the pesticide is consists of some other element which is insecticida or insecticide, fungicide, fungisida gitu, and also bactericida or bactericide, and acaricida. Kalau bahasa Indonesia apa acaricida itu acaricida mungkin ya. Dan if you have other question, if you have any question, you can just send me here on the, especially on the live video on Instagram. You may write in the comment section. Kalau ada yang mau bertanya ya tentang cara penanggulangan hama tadi, silakan diketik aja itu. Dan kita masuk ke bahasan pertama, yaitu mengenai insektisida ya. We're coming to the first material which is about the insecticide. Arti dari insektisida tentunya adalah obat ataupun kilitnya capek adalah untuk cara menanggulangi hama dari insek atau serangga ya. Contoh hama tersebut adalah misalnya lalat buah. Usually that we have this kind of fruit fly, a kind of fly who loves to coming to our buds usually. Jadi biasanya lalat buah itu suka hinggap di kenop ya ataupun di calon tangkai bunga, dimana nanti kalau dia mengisap madunya, usually they will suck on the nectar or also the honey on each unopened buds, and it will be withered. Jadi kadang membuat kena bunganya itu jadi gagal mekar gitu atau layu ya. Contoh lain adalah ulat. Another example is apakah ulat bahasa Inggrisnya? Worm itu cacing. Ulat kayak caterpillar gitu. Ulat bulu. Kemudian juga ant, I think insect is also ant. And grasshopper, I already told you about it, belalang juga ya, sama lalat buah tadi ya. And what about the fungicide? Jadi kalau hama fungi alias jamur, tentu yang berhubungan dengan fungi ya, it's dealing with the fungus, so we need to also spray the fungicide. Kemudian berikutnya adalah bakterisida. Bakteri dari namanya tentu kita tahu it will be to overcome the bacteria which affect our plants, yang menyerang daun. Cirinya biasanya adalah daun ataupun batang akan seperti lunak gitu ya. Kemudian ada baunya yang tidak enak, seperti bau bakteri itu kayak bau busuk gitu ya. Jadi ada ciri khasnya ya. Usually the smell is awful. And also the acaricida, saya nggak tahu acaricida bahasa Inggrisnya apa tapi itu biasanya
Contohnya adalah kutu-kutu, kemudian juga tungau ya, dan biasanya menyerang di bagian belakang daun. Biasanya akan ada bercak-bercak daun. So I apologize that I don't have the example. Dan mohon maaf saya lupa menyiapkan contoh dari, ya alhamdulillah berarti itu nggak ada penyakit. Gitu loh kak. Pause due the poor connection. Oh my god. Halo, thank you for joining my live video in Instagram and also on YouTube channel. Sekaligus ya saya bikin video ini di YouTube kemudian di Instagram. Jangan goyang-goyang sih. Nah sekarang kita membahas mengenai masalah teknik dan juga dosisnya ya. Jadi we need to use a certain technique and also the right dose for our pesticide. Jadi supaya untuk pertama tidak boros dan juga tepat sasaran ya. Dan juga kita harus tahu, jadi kalau bisa tidak mencampur asal mencampur pestisida yang kita pakai, karena itu nanti akan menyebabkan larutannya akan menjadi seperti apa ya, netral gitu. So we cannot mix any of pesticide just like that, because we have to gain the knowledge also, so that it will be not useful ya, kalau nggak dia nggak akan berguna. Oke guys, mohon maaf kalau saya masih ngoceh aja ini. Saya mau cerita dulu. Jadi setahu saya ini pestisida itu mungkin ada 3 macam ya, tapi yang terkenal itu adalah pestisida secara kontak dan juga sistemik. So we have two that well known type of pesticide, which is the contact and also the systemic. Kalau kontak tentu bisa diketahui, maka pestisida tersebut kita pakai jika bersentuhan langsung dengan si hamanya ya. Jadi disemprotkan ke hamanya, misalnya hama yang menempel yang diam di daun. So it is useful for the pest or the disease which is stay on the lip, on the lip or under the lips ya. That's we use the contact type of pesticide. Tapi kalau misalnya yang sistemik itu tentunya digunakan untuk hama yang memiliki mobilitas tinggi seperti hama belalang, semut ataupun lalat buah yang gampang terbangnya, dan ketika kita menyiramnya dia langsung bisa terbang gitu ya, langsung kabur dari penyemprotan yang kita lakukan. And also the systemic is usually for the pests which can fly and can go easily, so that's why we are using the systemic pesticide. Satu lagi ada yang saya baca itu ada tipe translaminar atau bagaimana gitu, jadi dia cuman kita nyemprot kemudian dia langsung mengalir aja ke bawah, itu translaminar, tapi sepertinya kurang top gitu ya dibanding dengan yang tipe kontak dan sistemik tadi. Okay guys, kalau belum ada pertanyaan, if you have no other question, no question yet, I will discuss again. Saya mau membahas lagi berikutnya ya. Sambil nyanyi gitu kak. Nah, kadang ada pertanyaan begini, kapan waktu yang tepat untuk menyiramkan pestisida tersebut? Sometimes people ask me about what is the right time to spray the pesticide. Jadi menurut saya waktunya itu bisa fleksibel, bisa pagi hari dan juga bisa malam hari. Tapi biasanya saya anjurkan malam hari karena ada beberapa banyak faktor ya. Usually I recommend on the afternoon or night time because the pesticide usually produce a very awful smell. Biasanya itu pestisida mengeluarkan bau yang nggak enak gitu. Jadi kalau misalnya kita nyemprotkan pagi hari, maka akan kasihan dengan pegawai yang bekerja ya. Jadi mereka biasanya akan jadi kayak mabuk atau bisa keracunan ya. My employee, if I ask them to spray in the morning, usually they will get perhaps disease or also cough atau mungkin batuk gitu. Jadi saya sarankan untuk menyemprotkan pestisida itu pada waktu malam hari ya. Tapi selain itu mungkin juga karena pada malam hari dia tidak ada matahari, jadi pestisida yang sudah kita semprotkan tidak akan gampang melakukan transpirasi atau penguapan, jadi dia bisa melekat lebih lama di daun maupun di media. And also the reason why I'm doing the sprayer for pesticide in the afternoon or night time is also because there is no sunlight, so that
the element of the pesticide pesticide can last longer than if we spray it in the morning sun. Well, that the sunlight will be very high, and also the transpiration or will be cured easily. Oh my god, ada ini ya, paket ya, ada oma nggak? Ya udah kakak stop dulu aja di sana.